Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga, khususnya di masa pandemi ini, sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa menggunakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati melalui episode ini. Renungan diambil dari Habakuk 1 ayat 2 sampai dengan 3. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, peristiwa yang menyakitkan dan membuat kita kecewa akan selalu dan terus ada di sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi ini. Mungkinkah kita bebas dari rasa kecewa? Bagaimana caranya? Dapatkah kita menanggapi peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami dengan penuh ucapan syukur? Tidak sedikit orang yang kecewa kepada Tuhan karena berbagai alasan. Orang menjadi kecewa kepada Tuhan karena kenyataan yang ada di depan mata ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Semua orang mengharapkan yang baik, tetapi kita tidak dapat mengelak dari situasi-situasi buruk yang kita harapkan. Kita menjadi pribadi yang aneh, karena kita seringkali beranggapan bahwa Tuhanlah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang menimpa kita. Itulah sebabnya kita kecewa kepada Tuhan. Kecewa kepada Tuhan. Kita tahu pernyataan itu secara logika tidak valid, sebab Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah gagal dan pribadi yang sempurna. Jadi, tidak mungkin Tuhan mengecewakan kita. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pernyataan tersebut kerap muncul dalam hati kita, terutama ketika apa yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan. Kita kecewa ketika sepertinya Tuhan membiarkan mimpi kita sirna. Kita kecewa ketika sepertinya Tuhan diam saja ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Kita kecewa ketika sepertinya tidak ada malaikat yang diutus memberitahu kita ketika kita salah berharap. Kita kecewa ketika keinginan-keinginan kita tidak terpenuhi. Kita kecewa ketika doa-doa kita tak kunjung dijawab. Kita kecewa ketika orang-orang yang mempersulit hidup kita malah hidup berlimpah materi dan tak habis mengerti mengapa Tuhan yang Maha Kuasa sepertinya tidak berbuat apa-apa melihat kita mengalami semua itu. Kita tidak sendirian. Alkitab mencatat sejumlah orang yang pernah kecewa kepada Tuhan. Di antaranya adalah Habakuk, yang kecewa karena Tuhan tidak menjawab dan tidak menolong meski ia sudah berdoa sekian lama. Berbicara tentang kecewa, mau tidak mau mengingatkan kita tentang apa yang kita percayai di dasar hati tentang Tuhan, tentang diri kita, dan tentang kehidupan itu sendiri. Sebagai manusia, kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata. Dan seringkali apa yang kita lihat membuat kita kecewa. Namun apa yang kita percayai tentang pribadi dan karya Tuhan akan memampukan kita melihat melampaui apa yang ada di depan mata, memampukan kita bersyukur dalam hari-hari yang paling sulit, memampukan kita menghadapi hal-hal di luar ekspektasi kita dengan pikiran yang jernih, sehingga kita tidak menjadi kecewa kepada Tuhan dan lari menjauh darinya, tetapi justru makin mendekat dan bergantung kepadanya. Apakah saat ini saudara sedang kecewa kepada Tuhan dan tinggal dalam keputusasaan? Mari berdamai dengan Tuhan. Kita belajar dari Habakuk yang berkata,
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Kami bersyukur buat pesan-Mu melalui renungan harian ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami untuk merenungkan kembali apa yang kami percayai di dasar hati kami tentang Tuhan, tentang keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini, sehingga mampu membuat kami bersyukur dan tidak meminta pertanggungjawaban dari Tuhan atas hal-hal yang telah menimpa kami. Pulihkan hati kami ya Tuhan, supaya kami tidak lagi menyimpan rasa kecewa terhadap Tuhan, dan kami mau tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan atas semua yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, turun berkat-Mu atas semua yang sedang mengikuti episode renungan harian ini ya Tuhan, berkat pemulihan yang membuat mereka mampu berdamai dengan Tuhan. Mereka semua senantiasa ada di dalam tangan pemeliharaan-Mu yang ajaib, khususnya di dalam situasi pandemi saat ini. Berkati kesehatan mereka, keuangan mereka, bisnis mereka, keluarga mereka, sehat selalu beserta seluruh keluarga besar, dan aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara buka hati dan arahkan fokus hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui program ini. Firman Tuhan berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, saat ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang menyambut kita semua, dan kita semua memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam program ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan program ini kiranya boleh senantiasa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.